Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Mursali. Saya Nira Talawo. Saya Sarna Mukodompit. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sosiologi dan ilmu politik. Materi pertama akan dijelaskan langsung oleh saudari Nira Talawo. Sejarah kelahiran sosiologi. Sebagai sosiologi disiplin ilmu yang kini banyak diminati masyarakat, lahir melalui perjalanan sejarah panjang. Menurut Sujorno Sukanto dan Budi Sulistyowati, nama sosiologi yang disematkan oleh Comte muncul tahun 1839. Tetapi secara akademik, kata mereka sosiologi lahir tahun 1842 ketika bukunya Comte terbit. Isu transformasi pemikiran politik Islam di kalangan mahasiswa. Mahasiswa sebagai aktor sosial mengalami perubahan cara pandang terhadap pemikiran politik Islam, termasuk isu identitas, inklusivitas, dan politik kontemporer. Ini juga menunjukkan peran media sosial dan dinamika politik nasional dalam menentukan opini generasi muda. Tanggapan dari isu tersebut bahwa cara mahasiswa memahami politik Islam sudah mulai berubah. Mereka tidak lagi melihat politik Islam hanya sebagai soal negara Islam atau hukum syariah, tetapi lebih sebagai nilai seperti keadilan, toleransi, dan kepedulian sosial. Perubahan ini dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, dan media sosial. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam bersifat dinamis dan bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan demokrasi dan masyarakat yang beragam. Materi kedua akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Sarina Mukodompit. Politik sebagai seni pemerintahan. Politik merupakan seni pemerintahan, yaitu penyelenggaraan kontrol di masyarakat melalui pembuatan dan penegakan keputusan bersama. Kata politik berasal dari kata polis, artinya negara, kota, atau kota praja. Maka politik adalah semua hal yang menyangkut polis, atau bentuk modelnya adalah semua hal yang menyangkut negara. Saya mengambil isu yaitu Mendagri Tito pastikan bantuan BTT daerah bencana dari pemerintahan pusat tepat sasaran. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian memastikan bantuan belanja tidak terduga BTT dari pemerintahan pusat kepada daerah terdampak bencana digunakan secara tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Tito dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan diikuti oleh seluruh jajaran kabinet Merah Putih di Istana Negara. Selain bantuan dari pemerintahan pusat, Tito juga meminta daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal memadai untuk turut memberikan bantuan kepada wilayah terdampak. Hingga saat ini sejumlah daerah telah mengirimkan bantuan berupa dana, tenaga medis, obat-obatan, makanan, serta pakaian. Saya melihat dan saya akan memberikan tanggapan tentang isu tersebut. Menurut saya, pernyataan Mendagri Tito Karnavian mengenai penyaluran bantuan BTT ke daerah bencana merupakan langkah positif yang menenangkan masyarakat. Namun, saya melihat bahwa pengawasan dan transparansi tetap harus diperkuat agar bantuan diterima oleh masyarakat tanpa adanya penundaan atau dukungan. Pemerintah juga perlu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pendistribusian bantuan di lapangan. Secara keseluruhan saya mendukung kebijakan ini karena bantuan BTT sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana. Dengan kondisi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penanganan bencana dapat berjalan dengan lancar. Materi ketiga akan disampaikan oleh Alin Mursalin. Selanjutnya, politik sebagai kompromi dan konsensus. Politik adalah sebuah cara untuk memecahkan konflik, yaitu dengan kompromi, perdamaian, dan negosiasi. Daripada melalui kekuatan dan senjata khusus, politik adalah aktivitas di mana kepentingan yang berbeda dalam sebuah unit pemerintahan tertentu
didamaikan dengan memberi mereka bagian dalam kekuasaan sebanding dengan peran mereka bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup seluruh masyarakat. Di sini juga ada isu yang berkaitan dengan materi saya, yaitu isu anggota Komisi 4 DPR dari PKB dan Daniel Johan mengkritik pengerahan 4 ekor gajah milik BKSDA Aceh untuk membersihkan material sisa banjir di Kabupaten Pidi Jaya. Menurutnya, penggunaan satwa lindung dalam pekerjaan berat pasca bencana tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip konservasi yang mengutamakan kesejahteraan hewan. Daniel menegaskan bahwa pembersihan puing seharusnya dilakukan dengan peralatan mekanis dan kondisi medan yang sulit tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadikan gajah sebagai alat kerja pengganti. Ia mendorong pemerintah daerah Aceh dan Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi penanganan bencana agar lebih aman bagi manusia maupun satwa. Daniel juga memiliki BKSDA Aceh lebih bijak dalam membuat kebijakan perlindungan gajah, mengingat habitat satwa tersebut sudah banyak rusak akibat aktivitas manusia. Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan pengerahan gajah selain itu membantu pembersihan material berat, juga bertujuan memberi dukungan psikologi bagi anak-anak korban banjir. Tanggapan saya pada isu tersebut, menurut pandangan sosiologi, isu pengerahan gajah dalam penanganan banjir mencerminkan relasi kuasa manusia terhadap alam dan satwa, di mana gajah diposisikan sebagai alat demi kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan fungsi ekologisnya. Hal ini sejalan dengan tanggapan saya bahwa penggunaan satwa dilindungi menunjukkan lemahnya kepekaan sosial dan etika dalam pengelolaan bencana, serta kegagalan negara menghadirkan solusi yang manusiawi dan berkelanjutan. Sementara dari perspektif ilmu politik, kritik DPR terhadap kebijakan tersebut merupakan bagian dari mekanisme check and balance untuk mengingatkan pemerintah dan lembaga terkait agar kebijakan publik tidak melanggar prinsip perlindungan lingkungan dan hukum konservasi. Namun, kritik itu harus diikuti dengan perumusan kebijakan dan pengawasan yang konsisten agar penanganan bencana tidak bersifat reaktif, melainkan mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi manusia sekaligus satwa. Itulah penjelasan materi singkat dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.